Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadita Jessica Santoso dengan NPM 25061350. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar yang telah saya kerjakan. Tema saya yaitu sistem pengelolaan perumahan. Laporan ini membahas pembuatan sistem pengelolaan perumahan yang bertujuan untuk membantu pengguna mengelola data rumah secara lebih terstruktur dan efisien. Program ini dirancang untuk menyimpan informasi rumah seperti kode rumah, tipe rumah, harga, status rumah, serta data pembeli apabila rumah sudah dipesan atau terjual. Nah, pada laporan ini akan dijelaskan bahwa saya menggunakan input variabel, proses variabel, dan output variabel. Variabel input ini digunakan untuk menerima data dari pengguna seperti kode rumah, tipe rumah, harga rumah, status rumah, dan data pembeli. Lalu untuk proses variabelnya itu seperti data daftar rumah ditemukan, pilihan jumlah rumah, status baru itu ada fungsinya masing-masing. Lalu ada output variabel untuk menampilkan informasi rumah, hasil pencarian, laporan jumlah rumah, dan pesan keberhasilan atau kegagalan suatu proses. Lalu penjelasan struktur programnya, saya menggunakan looping, branching, data struktur, dan fungsi def. Nah, looping itu saya menggunakan while true dan for. Branchingnya menggunakan if, elif, dan else. Lalu untuk data strukturnya yaitu menggunakan list, dictionary. Listnya itu untuk daftar rumah, dictionary-nya itu untuk menyimpan informasi setiap rumah. Lalu fungsi def-nya yaitu ada fungsi tambah rumah, fungsi tampilkan rumah, fungsi cari rumah, fungsi ubah status, fungsi hapus rumah. Berikut ada lampirannya, ada flowchart-nya. Nanti saya akan menunjukkan flowchart-nya yang lebih jelas dalam format PDF. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian Python-nya. Python saya ini ada 7 menu. Yang pertama yaitu tambah data rumah. Yang kedua tampilkan data rumah. Yang ketiga cari data rumah. Yang keempat ubah status rumah. Yang kelima hapus data rumah. Dan yang keenam laporan perumahan. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya ketika menjelaskan flowchart. Ini saya akan uji coba untuk tambah rumah. Masukkan kode rumahnya bebas. Tipe rumahnya bebas juga. Harga rumahnya juga bebas. Nah, berikutnya ada flowchart-nya. Flowchart dev-nya itu terpisah. Diawali dari mulai, lalu input. Setelah itu, yang pertama itu adalah input dahulu, lalu membuat list daftar rumah, lalu menambahkan fungsi def untuk memanggil berulang kali tanpa harus dituliskan lagi.
Lalu ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu menunya. Nah, jika memilih pilihan 1, sistem menjalankan fungsi tambah rumah untuk memasukkan dan menyimpan data rumah. Flowchart dev yang pilihan 1 ada di sini. Yang pertama yaitu memasukkan nilai kode rumah, memasukkan nilai tipe rumah, memasukkan nilai harga rumah, status rumah, lalu membuat variabel nama pembeli dan nomor HP. Ini adalah decision-nya. Lalu yang kedua yaitu untuk fungsi tampilkan rumah, flowchart yang bagian dev-nya ada yang di sini. Decision dahulu, apakah dasar rumah itu kosong? Jika iya, maka menampilkan pesan belum ada data rumah. Jika tidak, akan menginisialisasikan variabel nomor 1. Lalu yang ketiga ada fungsi dev cari rumah. Yaitu yang pertama menampilkan judul fungsi cari data rumah. Ini untuk mencari data berdasarkan kode rumah. Lalu masukkan kode rumah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu menginisialisasikan variabel yang ditemukan yaitu salah atau false. Kalau ini adalah decision-nya. Jika tidak, kembali ke C. C itu berarti di sini. Selanjutnya ada fungsi dev yang keempat yaitu ubah status. Itu yang pertama menampilkan judul fungsi ubah status rumah. Setelah itu memasukkan kode rumah yang dicari. Karena fungsi dev ini untuk mengubah status rumah. Jadi menampilkan pilihan status, masukkan input pilihan. Fungsi dev yang ini memang agak lebih panjang daripada flowchart dev yang sebelum-sebelumnya. Berikutnya ada fungsi dev hapus rumah, yaitu yang pertama menampilkan judul fungsi hapus data rumah. Lalu memasukkan kode rumah yang dicari. Lalu ini adalah decision-nya. Dan dilanjutkan decision lagi. Lalu ini ada fungsi dev laporan untuk menginisialisasikan variabelnya. Untuk mengecek status rumah tersedia, dipesan atau terjual. Jika data rumah tidak ada dalam daftar, maka selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.